5 orang perempuan dan 3 orangnya laki-laki. Pas itu tuh hari keberapa itu mah udah beberapa hari. Udah beberapa hari pas malam gak apa-apa kok katanya tuh, kata si Indigo itu gak apa-apa kok katanya tuh, dia baik katanya, dia ngasih amanah kayak gitu tuh soalnya dia mau menjaga kalian katanya di sini. Tapi ada satu pesan buat mereka, jangan pernah membalikan cermin. Baik lagi di malam Jumat bersama program Misteri As. Kali ini saya kedatangan tamu, seorang mahasiswi yang kesehariannya ngampus di daerah Cirebon. Katanya dia punya satu cerita mengenai masa lalunya di kegiatan KKN. Ya. Nah, silahkan diperkenalkan dulu, Teteh. Halo, perkenalkan saya Leni. Kebetulan sekarang sibuk sebagai mahasiswa di salah satu kampus di Cirebon. Mau menceritakan kisah temen SD waktu KKN-nya. Oke. Jadi ceritanya gimana tuh, Len? Kebetulan temen tuh kuliahnya tuh di Yogyakarta, di salah satu kampus di Yogyakarta. Dan dia KKN-nya tuh tahun 2021. Nah, dari kampusnya itu ke tempat KKN-nya tuh sekitar 30 menit, gak terlalu jauh. Gitu. Terus hari pertama mereka kelompoknya tuh 8 orang. 8 orang, 5 orang perempuan dan 3 orangnya laki-laki. Beda-beda prodi, beda-beda juga fakultasnya. Terus di hari pertama mereka melakukan observasi untuk menentukan tempat tinggal KKN-nya. Gitu. Nah, mereka semua ikut ke tempat observasi itu. Dan rumah pertama kebetulan rumahnya itu bagus. Tapi dari Bu Lurah katanya tuh sekitar 2 bulan lagi ini bisa ditempatin kalian gitu katanya tuh, karena 2 bulan ini mau ditempatin sama saudaranya yang dari luar kota. Yang dari luar kota mau liburan di Jogja gitu kan. Terus mereka sebenarnya udah pro nih mau di sini nempatinnya 1 bulan itu. Tapi karena alasan ada saudaranya gitu, jadi ya ngalah karena memang mereka sangat butuh banget buat besok langsung KKN gitu. Terus mereka ke rumah kedua, yang rumah kedua tuh kebetulan nah ini sebaliknya dari rumah pertama, gak layak. Jadi rumahnya tuh kumuh, terus kayak gak terurus tuh, kotor ya? Kotor, bahkan pintunya pun kayak udah rusak, udah gak bisa digunain lah gitu. Gak layak. Terus kayak mereka tuh kayak melihat suasananya pun kayak enggak gitu, jangan gitu. Yaudah, enggak, yang rumah kedua mereka enggak intinya mah enggak ada yang setuju. Yang terakhir rumah ketiga karena mungkin udah capek nyari rumah. Nah, yang rumah kedua kebetulan rumahnya tuh cukup enggak terlalu jelek juga, enggak terlalu bagus juga, cuma kayak rumahnya tuh kayak klasik gitu. Kayak rumah-rumah zaman dulu tuh, Belanda. Iya, kayak gitu. Rumah-rumah zaman dulu tapi nggak jadul-jadul amat. Jadi kayak rumahnya itu nggak jadul-jadul amat. Cuma kayak masih layak lah, nggak terlalu kayak yang rumah kedua tuh. Rumah kedua mah kan udah gak layak. Nah, rumah ketiga mereka kayak sebelumnya nih mau ini nggak gitu. Tapi pas sebelum hari pertama atau awal pertama mereka masuk ke situ tuh kayak udah disuguhin bau bunga melati tuh.
Di depan rumahnya. Pas ya masuk ke situ tuh. Intinya tuh kata ada satu cowok atau satu laki-laki yang perawakannya itu gendut gitu. Dia tuh bilang kayak gini, bahasanya anjir, bau bunga belati kayak gitu. Pas awal ke situ. Terus kata teman-teman yang ada satu cewek yang suka kayak apa ya, intinya tuh kayak suka negur gitu, berani negur kayak lu jangan sompral katanya tuh, kita juga baru kesini loh, intinya jangan sompral. Udah ya diem, mereka lihat-lihat dulu rumahnya gitu. Terus kata mereka tuh ya udahlah capek gitu nyari-nyari, soalnya kan besok kita udah mulai KKN nih, ini aja rumahnya. Udah itu mereka pilih yang rumah ketiga tuh. Udah, nah masuk ke hari pertama mereka udah pada ke situ. Pas waktu itu tuh udah barang-barang udah dibawa semuanya, mereka beres-beres di tempat itu. Nah kita bayangin dulu nih rumahnya. Jadi rumahnya tuh kayak pas masuk dari pintu depan tuh langsung ruang tamu. Ya, langsung ruang tamu. Terus di sebelah kirinya tuh ada satu kamar. Nah, satu kamar niatnya tuh buat kamar laki-laki yang 3 orang itu. Nah, setelah itu tuh di tengah sebelah ruang tamu tuh di tengah ruang tamu tuh kayak lorong gitu masuk. Lorong panjang, lorong panjang. Nah, sebelah kirinya lorong itu tuh ada kamar lagi satu. Kamar lagi satu, tapi itu lebih luasnya. Niatnya tuh katanya tuh itu buat anak-anak cewek yang 5 orang. Kayak gitu. Nah, sebelah kamar perempuan itu, yang kamar sebelah kiri lorong itu tuh ada jendela. Ada jendela di situ tuh. Di sebelah jendelanya tuh ada cermin. Cerminnya kayak gimana? Nah, ini dia. Cerminnya tuh kayak keraton kayak gitu katanya tuh. Besar. Kata teman aku. Iya, besar gitu. Pokoknya tuh cerminnya tuh yang nyatu sama lemari nggak? Bukan? Enggak. Misah? Tapi nempel gitu di dinding. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak deket sama jendela, di sebelah jendela tuh ada cermin. Di situ tuh nempel cermin tapi lumayan gede, tapi ya jadi cerminnya tuh kayak jadul, terus kayak keraton gitu kata temen aku tuh. Terus di sebelah cerminnya tuh ada pintu, di sebelah lorong sebelah kiri tuh sebelah cerminnya ada pintu ke halaman belakang. Halaman belakang, dan di halaman belakang itu tuh ada kolam renang. Gede berarti ya? Lumayan gede, jadi kayak rumah mewah gitu, tapi kayak jadul tapi klasik. Satu lantai? Satu lantai. Nah, di sebelah di halamannya tuh kan ada kolam renang, tapi kolam renangnya tuh nggak ada airnya, jadi kosong aja gitu. Udah berlumut bahkan. Kayak gitu. Nah, di ujung lorong tuh ada pintu ke dapur. Di ujung lorong tuh, di sebelah kanannya dapur, di sebelah kirinya ada gudang. Nah gitu. Terus mereka lagi beres-beres dulu lah, intinya mah belum ada peristiwa. Tapi intinya mah buat ngebagi-bagi tempat gitu, ngebagi-bagi tempat, di mana cewek, di mana cowok, di mana tempat barang-barang. Sebelumnya mau nanya, sebelum jauh lagi, kalau di sana kegiatannya KKN tuh ngapain aja sih? Nah, kebetulan katanya tuh proker mereka tuh mengajar ngaji gitu. Terus kayak ngaji. Lebih berbaur sama anak-anak sama masjid gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi selama 1 bulan tuh kayak gitu aktivitasnya? Aktivitasnya tuh kayak gitu, ngajar-ngajar ngaji, setoran-setoran gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Terus si intinya mah cowok memutuskan buat nggak nempatin si kamar yang di depan. Mereka memutuskan buat kayak udahlah tidurnya tuh di ruang tamu aja. Jadi kamar yang di depan tuh kita simpen buat tempat-tempat peralatan gitu, peralatan mereka gitu ya. Pokoknya di situ. Terus yang cewek ya udah, cewek mah tidur aja yang di kamar lorong tuh, yang di kamar di lorong. Kebetulan mereka tuh 5 orang dan kamar itu emang luas. Itu luas, terus kasurnya itu 2 tingkat katanya tuh. Kasurnya di 2 tingkat, tapi ada, jadi kan 5 cewek itu tuh ada 3 orang yang nggak mau diatur-atur tuh.
Yang bandel aja ya? Iya bandel gitu, yang 2 orang kayak suka ngatur-ngatur, jadi sebaliknya. Bahkan yang 2 orang itu disebutnya tuh kanjeng pas KKN itu tuh. Oh iya? Iya, karena emang suka ngatur-ngatur gitu. Terus pas gitu tuh yang 3 orang cewek tuh ada yang asma. Intinya mah dia gak mau tidur di kamar. Ya udah, yang 3 orang yang gak mau diatur-atur itu mereka tidur berbaur sama laki-laki di ruang tamu. Tidurnya tuh. Terus yang 2 kanjeng mah kayak tidurnya di kamar belakang, kamar lorong itu. Ya kayak gitu. Udah hari pertama tuh mereka cuma beres-beres doang, tapi pas masuk ke dapur mereka tuh kayak sambil beres-beres sambil juga beres-beres ke gudang gitu. Mau ke gudang, mau ke dapur, auranya tuh kayak aura sedih gitu katanya tuh di dapur itu tuh. Semuanya tuh kayak ada yang mual, ada yang kayak sedih, padahal itu baru hari pertama. Ya udah, kita tutup aja tuh katanya tuh. Intinya tutup aja si dapur itu tuh. Udah mereka beres-beres. Pas malam, pas malamnya tuh kebetulan ada padukuhnya. Dukuh? Iya, padukuh tuh kayak mungkin kubu kali ya kalau di kita mah. Oh, kayak kubu. Nama kalau di Jogja namanya dukuh. Padukuh gitu kalau di Jogja. Kata padukuhnya tuh kayak gini bilangnya tuh. Intinya mah rumah ini tuh aman. Kalian nempatinnya pokoknya jaga etika aja katanya. Pesannya tuh kayak gitu. Kebetulan yang punya rumah ini tuh suka berkunjung sebulan sekali katanya kayak gitu. Terus suka dibersihin 1 minggu sekali. Kata padukuhnya tuh. Nah, mereka mah yang anak-anak KKN mah kayak percaya aja gitu. Ya udah, kita mah ya niatnya juga KKN kesini bukan mau ngapa-ngapain katanya gitu. Terus pas waktu itu tuh kita ngeganjel nih, tapi kok pas kita masuk kok ini rumah kayak kotor gitu loh, kayak jarang dibersihin. Tapi bilangnya suka dibersihin 1 minggu sekali. Nah, pas kita mau ke gudang, intinya mah mau nah gudangnya tuh dikunci. Dikunci si gudangnya tuh. Terus ada ibu-ibu ke situ katanya tuh, Neng mau nyari mau buka gudang katanya. Ini kuncinya di ibu katanya. Kebetulan ibu yang suka ngebersihin ini katanya. Tapi udah lama gak ngebersihin rumah ini, udah hampir 2 bulanan katanya tuh gak ngebersihin rumah ini. Terus iya kayak mulai ngeganjel nih teman-teman kelompoknya tuh katanya tuh. Padahal tadi kata padukuhnya tuh 1 minggu sekali suka dibersihin, tapi ini kata si ibunya udah 2 bulan gak dibersihin. Terus ada salah satu cewek yang tadi bisa negur si yang gendut tuh, yang pinter ngomongnya suka ngatur-ngatur. Intinya mah nanya ke si ibunya, Bu, yang punya rumah ini tuh suka kesini nggak berkunjung katanya kayak gitu. Soalnya kata padukuhnya 1 bulan sekali suka kesini gitu. Terus kata si ibunya tuh, Neng ini intinya mah udah 10 tahun gak pernah dikunjungi ini rumah katanya kayak gitu. Kata si ibunya tuh. Ya kan kayak berbanding terbalik sama omongnya padukuh tuh. Kayak gitu, udah 10 tahun gak pernah berkunjung. Kebetulan si bapak ini tuh katanya tuh tinggal di Jakarta sekarang tuh. Tinggal di Jakarta dan punya anak 5 anak angkat, karena gak nikah. Si bapak ini tuh gak nikah tapi ngangkat anak 5 gitu. Yang 4 anaknya udah meninggal, yang 1 anaknya yang tinggal di Jakarta. Udah, itu cerita rumah itunya, yang punya rumah itunya. Udah kayak gitu. Terus mereka udah beres semuanya, beres tapi ada sebagian anak yang malah nonton tuh. Nonton di mana? Nonton di laptop, nonton gitu. Nonton film. Nonton film yang gak bisa diatur tuh, yang 3 cewek yang tidurnya di ruang tamu. Nah gitu, mereka nonton sampai jam 2. Nah, yang 2 anak mah yang di kamar cewek udah tidur, itu mah udah tidur. Yang cowok 2, yang ketuanya sama yang cowok 1 lagi juga udah tidur di ruang tamu. Yang 3 itu kan lagi nonton. Dan yang temen aku itu tidurnya kebagian di sofa. Kebagian di sofa. Dia
belum bisa tidur juga, belum bisa tidur, mungkin capek gitu, udah beres-beres. Udah itu tuh malah tidur. Itu tuh mereka apa ya, intinya mah udah nonton tuh mereka tidur itu temen aku tidur. Pas tidur tuh intinya mah baru juga sekejap tidur itu dibangunin sama kakek-kakek. Pokoknya dibangunin sama kakek-kakek. Terus perawakan kakek-kakeknya tuh pakai baju putih, berpeci putih, bawa tongkat, terus rambutnya tuh panjang gitu, tapi putih rambutnya juga. Terus intinya mah ikut katanya tuh, ikut saya, tapi pakai bahasa Jawa. Ya ke temen aku tuh, ya dia ikut aja gitu. Dia ikut aja, intinya mah ikut si kakek itu. Pas itu tuh yang ditunjukinnya tuh yang aneh-aneh gitu. Dia lihat dari jendela ruang tamu tuh, yang dari luar itu kayak pengen ada yang teriak-teriak kayak makhluk-makhluk itu pengen masuk ke rumah itu. Masuk ke rumah itu. Terus masuk ke lorong. Nah di sebelah deket lorong tuh ada temennya yang cewek tidur di situ, kayak tidur di lorong. Di deket lorong tuh kan. Lorong tuh di ruang tamu tuh hampir deket tuh ke lorong. Tidur di deket lorong. Di situ tuh ada anak kecil cewek ngusap si temennya itu. Di situ tuh terus kayak gak ngirauin aja, yang penting kayak temen aku tuh ngikutin aja si kakek itu. Ngikutin sampai lorong. Di lorong gak ada apa-apa. Terus dia ke kamar cewek yang di lorong. Di kamar cewek tuh ada kaki besar tapi sampai nembus langit tuh. Jadi mukanya nggak kelihatan. Kakinya doang berarti? Kakinya doang yang kelihatannya tuh. Terus? Pokoknya ya ikutin aja sih, lihat-lihat aja. Jadi kayak apa ya, kayak mimpi gitu, bukan tidur. Itu tuh mimpi. Oh mimpi itu tuh. Terus ikutin aja sih kakeknya. Pas itu tuh sampai dapur. Nah di dapur tuh kacau. Kira-kira 10-20 orang, ada yang nangis, ada yang teriak-teriak. Itu di satu tempat? Di satu tempat di dapur itu yang di ujung lorong. Pokoknya mah mereka tuh pokoknya kayak di tempat itu, makanya kayak mereka masuk pertama kali ke situ tuh kayak auranya tuh sedih kan di dapur tuh. Dan ternyata juga bau ya. Dan ternyata si kakeknya tuh menunjukkan bahwa di dapur itu tuh emang ya tempat-tempatnya paling serem di situ tuh. Udah si kakeknya tuh nggak ngomongnya tuh dari tadi tuh ngomong bahasa Jawa yang nggak dimengerti kan, dia aslinya asli Sunda. Itu teman tuh. Udah itu tuh pas di deket sumur di WC di ujung, nah baru si kakeknya tuh ngomong bahasa Indonesia. Intinya mas kakeknya tuh ngirim pesan kayak gini, jaga etika, jaga omongan, ini tuh apartemen mereka katanya, kayak gitu. Kata si kakeknya tuh, ini tuh apartemen mereka katanya, jaga omongan. Nah si kakek ngomong kayak gitu soalnya kan tadi pas pertama kali datang ke situ tuh si cowok atau salah satu kelompok yang gendut itu tuh cowok tuh kan bicara sompral gitu ya, yang dari awal ya. Iya yang dari awal tuh bicaranya kayak enggak tuh ya, intinya mah kayak apa ya, yang ngomong kayak gitu. Intinya jaga etika, jaga omongan, ini apartemen mereka kata si kakeknya tuh. Udah itu tuh baru bangun temen tuh, wah ternyata ini mimpi gitu. Sebenarnya aku juga kayak ini apa yang diceritain tuh kayak dia tuh mimpi atau dibangunin beneran. Dan ternyata dia bilang tuh mimpi katanya kayak gitu. Nah dia bangun, kirain tuh dia tuh jalan tuh udah 1-2 jam, kayak udah lama tuh mimpi tuh. Ternyata tadi tidur tuh jam 3 dan baru 30 menit, baru 3:30 dia bangun. 3:30 dia bangun. Terus dia tuh kayak mungkin serem nih, dia tidur di sofa sendiri, yang lainnya di bawah, tapi nggak pakai kasur soalnya udah capek mungkin, jadi kasur yang dari kamar cowoknya tuh belum dipindahin ke ruang tamu gitu. Jadi mereka tidur di bawah di alas tikar gitu. Nyelempit lah teman aku tuh tidur di situ. Udah tidur. Pas itu tuh udah mereka pada tidur, yang ceweknya biasa di kamar tidurnya. Paginya dia mikir kayaknya ini harus disampaikan nih. Mimpinya itu tuh harus disampaikan ke kelompok.
takutnya ada pesan yang harus intinya harus Sampaikan. mereka tahu gitu ya, harus disampaikan. Pas gitu tuh ceritain lah sebelum mereka pembukaan, kan itu baru hari pertama kan itu. Dia ceritain, tapi si kakek-kakek perawakannya, bajunya nggak diceritain. Cuma aku tuh mimpi loh, terus intinya mah ketemu kakek-kakek dan kakek-kakek tuh menitip pesan jaga omongan, jaga lisan kayak gitu. Terus kata mereka tuh, oh iya tapi nggak nanya kakeknya gimana gitu cuma oh iya. Terus ada salah satu kelompok cewek, intinya mah dia tuh punya temen yang indigo di kampus, satu jurusan juga sama temen aku tuh, satu jurusan. Dipanggil ke situ, intinya mah takut ada apa-apa nih. Dipanggil ke situ, terus langsung inisialnya G aja, inisialnya G. Si G tuh langsung ke dapur, kita di yang lain tuh di ruang tamu. Abis itu tuh si G tuh langsung ke ruang tamu, intinya mah ke teman aku tuh bilang gini, katanya tuh apa, kamu tadi ketemu itu ya apa sih, ketemu kakek-kakek ya katanya. Kamu dimimpiin kakek-kakek ya. Kakek-kakeknya tuh perawakannya tuh baju putih, peci putih, rambut putih, terus pakai tongkat. Padahal kan temen aku tuh nggak menceritakan, belum cerita itunya. Tapi si yang indigo itu tuh udah tahu gitu. Hah, kan panik gitu, temen aku tuh panik. Hah, padahal aku belum cerita loh gitu, belum cerita apa-apa soal perawakan si kakek-kakek itu, terus anak apanya gitu. Terus tadi aku ketemu di dapur, kata si G tuh yang indigo tuh, tadi aku ketemu di dapur. Lah makin panik kan temen aku tuh, kayak kok bisa gitu, itu kan tadi mimpi gitu, pas tadi ya malam tuh mimpi kan gitu. Terus pas itu tuh gak apa-apa kok katanya tuh, kata si indigo itu gak apa-apa kok katanya tuh, dia baik katanya, dia ngasih amanah kayak gitu tuh soalnya dia mau menjaga kalian katanya di sini, katanya kayak gitu. Oh yaudah kayak gitu, ya udah syukur katanya kayak gitu. Nah tapi ada satu pesan buat mereka, jangan pernah membalikan cermin katanya kayak gitu. Cermin yang di kamar, yang cermin yang di lorong tuh, yang lorong deket jendela. Nah soalnya tadi cermin itu tuh baru dibalik, intinya jangan kayak dibalik lagi. Ada sesuatu di cermin itu, jangan katanya tuh, jangan pernah balikin cermin. Terus ada lagi, jangan pernah ngaji yasin di dapur. Indigonya bilang kayak gitu. Kata indigonya tuh jangan pernah ngaji yasin di dapur. Terus jangan pernah sholat sendirian, kalau bisa selalu berjamaah sholatnya tuh. Kenapa tuh? Nah nggak tahu, pokoknya pesan dari indigonya tuh kayak gitu, katanya tuh jangan, yang pertama jangan balikan cermin, terus yang keduanya jangan ngejasin di dapur, terus yang ketiganya jangan pernah sholat sendirian, kalau bisa berjamaah di sini atau di masjid. Katanya kayak gitu. Udah pas itu tuh aman-aman aja. Pas hari kedua aman-aman aja, kayak barang-barang jatuh itu udah hal biasa gitu, barang-barang itu udah hal biasa. Pas hari malam ketiga ya, ketiganya tuh teman aku soalnya udah lupa juga sih hari-harinya gitu. Pas malam ketiga mereka belum ada kegiatan. Tadi kan pas hari keduanya cuma pembukaan. Pas malam ketiganya tuh cuma mereka main remi, main kartu. Ya main kartu. Pas main kartu tuh di situ kan panas gitu, ada dua kipas di situ tuh. Terus ngarah ke tiga cewek yang susah diatur tuh, yang gak mau dibilangin gitu intinya. Mereka main remi, tapi yang tiga cewek tuh kepanasan. Padahal si kipas tuh ngarah ke sana, ngarah ke dia, temen yang ketiga, ke mereka yang tiga. Mereka intinya malah kepanasan. Panasnya tuh makin panas sampai kelihatan merah. Mukanya tuh sampai kelihatan merah yang tiga orang itu tuh. Kita intinya si teman yang lain tuh ngarahin banget tuh kipasnya tuh. Padahal ini kipas udah ngarah loh ke kalian intinya kok bisa panas banget katanya, sampai merah-merah.
Terus yang 2 orang tuh cuci muka, yang 2 orang tuh udah mulai mendingan. Nah yang 1 orang malah nangis-nangis, kepanasan sambil nangis-nangis. Makin parah nih yang 1 orang, yang 1 orang makin nangis. Terus ituin sama temen aku tuh, intinya malah muntah, sampai katanya tuh muntahnya tuh sampai sekresek, full katanya tuh sampai sekresek, muntah-muntah. Terus dipencet-pencet kan, pas dipencet-pencet tuh temen aku tuh malah ikutan pusing tuh. Oh yang dipencetnya, yang mencetnya malah pusing. Malah ikutan pusing. Itu ya, ini kenapa sih, ada apa lagi nih gitu. Udah pas itu tuh, udah sekarang mah tidur aja. Biarin intinya mah yang itu yang intinya mah tuh yang apa ya, yang sakit yang 1 orang yang muntah-muntah tuh biar aku aja yang ngurusin. Kata ketuanya tuh. Oh ya udah. Nah yang 2 orang yang disebut Kanjeng tuh udah ke kamar tidur. Nah yang lainnya tuh tidur di ruang tamu seperti biasa. Udah kayak gitu. Terus siangnya mereka biasa beraktivitas. Udah pas malamnya udah siangnya aman-aman aja tuh. Pas siangnya tuh aman-aman. Pas malamnya kebetulan kan prokernya tuh tadi ngajar ngaji di situ. Pas maghribnya tuh cowok-cowok berjamaah di masjid. Terus abis maghrib kan ngajar. Terus si ceweknya tuh pada di posko. Pas waktu itu tuh si cewek-cewek tuh datang ke masjid. Tapi yang 1 orang sambil nangis-nangis. Yang orang itu juga? Iya, yang tadi muntah-muntah tuh. 1 orang tuh nangis-nangis. Ini pas cowok-cowok tuh pada panik, kenapa katanya? Ada apa gitu. Ayo, terus kata yang 4 orang tuh, udah nanti aja ceritanya, ini malam, besok aja katanya kayak gitu. Emang kenapa gitu kata cowok-cowok, kok bisa nangis gitu. Enggak, pulang aja. Lah, ini kan ngajar belum gitu. Ya udah lanjut aja kayak karena panik mungkin. Ya udah gitu. Pas itu tuh pulang ke posko, saya ceritain aja gak apa-apa gitu, malam ceritain aja kenapa gitu, kok bisa nangis, datang ke masjid nangis kan, panik gitu. Enggak tahu katanya, kata 4 orang itu enggak tahu, dia ngedadak kayak nangis gitu. Terus si yang nangis tuh udah gak nangis lagi. Terus katanya tuh, lah itu kenapa kamu kok nangis tadi? Gak tahu, gak inget apa-apa katanya. Kayak auranya tuh abis dari dapur, auranya tuh sedih. Auranya tuh kan di dapur itu kan auranya tuh sedih, terus kayak di situ kan kacau balau tuh yang ditunjukin sama kakek-kakeknya tuh. Udah gitu nangis, tapi kayak nggak inget apa-apa gitu, nggak inget apa-apa kok, intinya mah jadi nangis gitu. Makanya kayak dia nyamperin cowok-cowok tuh takut ada apa-apa gitu, yang cewek-cewek tuh takut kenapa-napa gitu. Udah gitu ceritanya tuh. Pas malamnya udah itu pas malam. Nah hari berikutnya aman-aman aja, kita udah kayak terbiasa tuh dengan suara-suara yang jatuh gitu. Suara-suara yang kita ketawa ikut ketawa katanya. Ada yang kayak gitu, kita ketawa ikut ketawa, kita ada yang nangis malah ada ikut yang nangis kayak gitu. Pokoknya hal gitu tuh kayak udah biasa gitu hari-hari berikutnya tuh. Terus pas waktu itu tuh hari keberapa ya? Nah siang-siang karena mereka sering main remi tuh, main kartu. Ini siang-siang ini mah. Pas siang-siang bolong hari berikutnya, siang bolong mereka main remi, kumpul semuanya di ruang tamu. Pas gitu tuh si pintu ditutup kan, pintu ruang tamu itu ditutup, yang pintu depan, pintu keluar tuh ditutup. Kayak gitu. Kan kalau misalnya kayak kebuka tanpa itu mah kan itu ya, maksudnya tuh kayak kalau ngebuka tuh kan kelihatan sisi pintunya tuh, pintu gagangnya tuh, kayak gitu. Apa tuh katanya? Udahlah katanya, udah biasa katanya kayak gitu. Katanya tuh terus ada ya yang yang cewek yang emang penakut yang suka muntah-muntah, yang nangis kemarin itu. Gak mau katanya, gak mau ini, udah gitu. Ini siang loh katanya tuh, udahlah jangan hirauin gitu loh. Nah, malah terbuka itu tuh si pintu tuh sendiri. Tapi jadi tadi tuh kelihatan ngekreknya, kirain tuh ada tamu atau apa, gak ada siapa-siapa. Itu padahal siang bolong katanya tuh, gak ada siapa-siapa.
lah ini gimana nih intinya mah. Udahlah kita kan dari kemarin itu udah gak ngehirauin barang jatuh ya segala intinya mah suara-suara yang aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh udah itu katanya kayak gitu. Terus pas itu tuh hari keberapa intinya mah udah beberapa hari. Udah beberapa hari pas malam keberapa ya? Intinya tuh si apa ya? Kok bisa gitu? Aku di sini dari tadi loh ya, katanya ke yang lain tuh. Ngedit biasa, gak ada apa-apa. Pas maghrib itu maghrib ya, gak ada apa-apa. Terus ada suara ketawa dari kolam renang. Terus ada yang ngebisikin ke telinga, Mas, katanya tuh dimimpiin lagi. Datang si Noni itu. Si Noni itu kayak bilang, Mas, lupa gak kenalan?